Halo guys, balik lagi di channel Mr. Trade In dengan ISG Daily. Hari ini kita update market di akhir pekan ya, di tanggal 7 Juli di hari Jumat teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf dulu nih, suara saya agak sedikit bindeng ya. Semoga teman-teman masih bisa mendengar dengan jelas suara saya nih. Oke, hari ini kita langsung update ke market. Hari ini terlihat untuk IHSG kita terkena sentimen negatif ya teman-teman dari luar, dari US nih, tentang data ketenaga kerjaan ya, yang membuat dari indeks di US pun terlihat koreksi teman-teman. Dan hari ini terlihat IHSG juga terkena dampaknya dengan minus 0,6% di level 6.716. Kita coba lihat untuk banking hari ini juga cukup tertekan ya. Hari ini Bank BCA minus 0,55% di 9.025. Lalu Bank Mandiri ini yang kurang bagus, minus 2,83%, cukup dalam di 5.150. Jadi ini posisinya dia break lagi ya dari yang kemarin kita udah bahas. Setelah kemarin dia berhasil breakout dari resistennya. Lalu untuk Bank BNI juga terpatah koreksi tipis 0,27% di 9.075. Sedangkan untuk Bank BRI hari ini juga koreksi 0,92% di 5.375. Lalu untuk sektoral juga terlihat hari ini mayoritas cenderung ditutup merah dengan pelemahan dari sektor energi dan juga sektor transportasi teman-teman yang mendorong pelemahan indeks hari ini ya. Namun ada juga yang menguat hari ini dari sektor basic material atau bahan baku dan juga sektor cyclical teman-teman yang masih ditutup positif atau hijau. Lalu untuk rupiah so far masih sedikit kembali melemah teman-teman. Untuk rupiah kita sekarang berada di angka kurang lebih di 15.140-an. Jadi sedikit tertekan dari yang kemarin-kemarin ya untuk rupiah kita. Lalu kita langsung cek dari segi teknikalnya. Mungkin saya akan bahas sedikit hari ini dari time frame weekly. Nah, dari secara time frame weekly di sini bisa dilihat teman-teman. Untuk minggu ini dia posisinya sempat menguji ya ke area resisten di 6.765 nih. Ya kurang lebih di 6.760-an ya untuk resisten kita sementara ini. Namun posisinya masih terreject teman-teman secara weekly, namun dan juga secara candle-nya di sini kalau teman-teman lihat dia juga posisinya secara closingan tidak mampu berhasil closing di atas garis yang hitam nih. Ini merupakan garis EMA periode 13. Secara closingan candle juga masih belum mampu untuk closing di atas garis tersebut, yang menandakan bahwa sebenarnya ini posisi IHSG secara weekly belum cukup baik ya, karena secara resistnya masih terreject dan juga belum mampu untuk menunjukkan momentum untuk kembali penguatan teman-teman secara weekly-nya. Namun sebenarnya masih bergerak cenderung konsolidasi di sini kurang lebih di support 6.560-an sampai dengan resistance sementara di 6.760. Jadi so far memang pergerakannya belum terlalu signifikan. Jadi kita masih perlu pantau untuk bagaimana progres IHSG dari minggu ke depan teman. Oke, itu sedikit dari weekly. Kemudian kita langsung masuk. Secara daily-nya kita akan tambahkan sedikit untuk yang kemarin. Nah, secara daily hari ini terlihat terreject dari dari resisten yang tadi saya sebutkan juga di time frame weekly. Mungkin di sini posisinya kalau saya bilang posisinya bisa dibilang menguji ataupun pullback ya ke trendline yang kemarin di breakout teman-teman. Jadi bisa dikategorikan sebenarnya masih bisa dibilang masih belum memvalidasi breakout yang terjadi kemarin ya. Posisinya saat ini dalam posisi untuk pullback dari resisten yang kemarin maksudnya dari trendline yang kemarin di break ya, maksudnya di tembus nih.
Jadi posisinya masih cenderung masih bisa kita lihat ya untuk progresnya. Mungkin sementara waktu bisa untuk sedikit konsolidasi dulu ya sih kita. Nanti kalau momentumnya kembali, baru bisa kembali untuk lanjut menguat nih. Namun kalau misalkan ternyata dia posisinya besok hari Senin langsung kembali ke bawah teman-teman, jadi koreksinya cukup pasif, ini bakal menginvalidasi breakout yang terjadi kemarin ya, atas trendline yang terbentuk dari candle sebelumnya. Jadi kita masih perlu pantau untuk bagaimana progres IHSG kita, karena so far memang masih tertahan ya untuk indeks kita di resistnya di sekitar 6.760-an. Saya sih berharapnya IHSG kita bisa breakout dulu minimal ke atas 6.700-an teman. Sorry, 6.800 ya. Kalau misalkan berhasil breakout ke atas 6.800, baru saya lebih yakin bahwa IHSG kita bisa berpotensi untuk kembali lanjut menguat teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk update dari IHSG kita. So far sebenarnya masih 50-50 nih kalau menurut saya. Kita masih perlu konfirmasi lebih lanjut apakah di hari maksudnya di minggu depan IHSG kita akan mampu bertahan di atas supportnya atau justru akan kembali terreject dan malah menginvalidasi penguatan ataupun breakout yang terjadi sebelumnya teman-teman. Oke, jadi kita pasti perlu pantau untuk progresnya, dan tentu saja harapannya kita bersama teman-teman ya, agar pasar modal kita bisa kembali bangkit di tengah ketidakpastian ekonomi global teman-teman, di mana Indonesia saat ini sudah cukup bagus sebenarnya secara ekonomi. Jadi semoga saja kedepannya bisa kembali untuk bisa lanjut menguat teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk update market. Nanti saya akan buatkan di video terpisah aja untuk rekomendasi sahamnya, supaya video kali ini nggak terlalu panjang teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu aja untuk hari ini. Thank you untuk semua yang udah nonton sampai akhir video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam trading.